pagi. Kali ini saya akan membahas tentang pendahuluan bioinformatik. Topik kali ini akan kita bagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah introduksi dan yang kedua adalah research pipeline. Sekarang kita coba masuk ke pendahuluan atau introduksi. Bioinformatik merupakan aplikasi penggunaan perangkat komputer dan analisisnya untuk menggambarkan dan menginterpretasikan suatu data biologis. Bioinformatik sangat diperlukan dalam manajemen data dalam pengembangan biologi modern dan obat. Bioinformatik merupakan interaksi yang saling terkait antara beberapa disiplin ilmu seperti biologi, computer science, biokimia, molekular biologi, statistik, dan lain-lain. Di dalam penerapannya, bioinformatik mencakup hal di bawah ini, yaitu database dan pengetahuan yang bertujuan untuk penyimpanan data, sumber pengambilan data, serta pengorganisasian data. Perangkat lunak yang digunakan untuk proses modeling, visualisasi, analisis, interpretasi, dan perbandingan data biologis. Computing dan storage infrastructure yang digunakan untuk pemrosesan big data. Selanjutnya adalah biocuration dan bioinformatic expertise, yaitu dengan teknologi bioinformatik kita dimungkinkan untuk memperoleh data biologis yang akurat dan komprehensif. Kita boleh lihat gambar di sebelah kiri ini. Ini adalah merupakan grafik yang menunjukkan pertumbuhan data yang terdapat pada gene bank dan penggunaan NCBI sebagai salah satu database dari data-data biologi pada tahun 2019. Seperti diketahui, bioinformatik merupakan interdisiplin yang mencakup berbagai life science dan medical. Dalam bioinformatik terdapat beberapa domain poin, yaitu gene dan genom, protein dan proteom, obat dan kesehatan, evolusi dan filogeni, struktur biologi, sistem biologi, dan infrastruktur bioinformatik. Beberapa fungsi dari bioinformatik yaitu analisis dan interpretasi suatu data biologi untuk proyek human genome dan proyek sequencing organisme lain. Bioinformatik ini juga digunakan untuk menginterpretasikan data biologi dan lebih memahami penelitian terkait penyakit. Analisis, prediksi, dan deteksi dari regulasi gen, proses simulasi, keseluruhan, model sel dalam suatu lingkungan tertentu, pemodelan kompleks dari suatu dinamika regulasi gen. Beberapa aplikasi daripada bioinformatik kita dapat lihat pada gambar
sebelah kanan ini bioinformatik. Kita lihat dari sini ada biologi, medicine, computer science, dan matematik dan fisik. Aplikasi dari bioinformatik ini seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Di sini kita perhatikan bioinformatik, molekular biologi, teknologi informasi dan manajemen informasi, aplikasi dan database, computational resource, CADD, computer aided design, genomic, proteomic, dan exomic. Kita perhatikan di sini sangat kompleks dan saling terkait satu sama lain. Computer aided design merupakan salah satu dari aplikasi bioinformatik. Dalam proses penemuan suatu obat untuk satu penyakit dibutuhkan waktu yang panjang serta biaya yang cukup besar. Pada umumnya dibutuhkan 7-12 tahun dan 1,2 miliar US dollar untuk membawa suatu senyawa menjadi obat yang telah dipasarkan. Jadi dapat kita pahami alangkah besarnya dana yang dibutuhkan dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan hanya satu obat. Selain itu, kita harus perhatikan bahwa hanya 5 dari 40.000 senyawa yang diuji ke hewan yang dapat mencapai uji pada manusia. Dan hanya 1 dari 5 senyawa yang sampai pada proses studi klinik yang kemudian di-approve oleh FDA. Kita perhatikan tahap demi tahap dari pengembangan obat menggunakan computer aided design ini. Pada umumnya, metode computer aided design digunakan untuk 3 tujuan utama, yaitu proses penyaringan library senyawa yang besar menjadi suatu bagian kecil yang telah diprediksi merupakan senyawa aktif yang dapat digunakan untuk uji eksperimental. Selanjutnya, mengarahkan proses optimasi lead compound. Dan yang terakhir adalah digunakan untuk melakukan desain atau perancangan senyawa baru. Dalam penggunaannya, komputer aided design membutuhkan beberapa hal seperti penggunaan perangkat komputasi untuk mengoptimalkan proses penemuan dan pengembangan obat, pemanfaatan informasi kimia maupun biologi ligan atau target dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengoptimalkan obat baru. Selanjutnya, proses filtrasi secara in silico untuk menghilangkan senyawa yang memiliki sifat yang tidak diinginkan dan memiliki kandidat obat yang paling baik. Ini adalah tahap-tahap daripada CADD atau computer aided design tersebut. Saat ini, komputer aided design menjadi sangat penting diaplikasikan karena beberapa hal di bawah ini, yaitu komputer aided design digunakan untuk mengidentifikasi target molekular dari suatu database, mengidentifikasi senyawa hit atau kandidat obat aktif, mengoptimalkan di compound yang dengan mengubah senyawa yang aktif menjadi obat yang sesuai dengan meningkatkan sifat fisikokimia,
farmasi, dan farmakokinetik. Mengoptimalkan waktu riset dan kebutuhan akan sumber daya sintesis kimia serta pengujian biologis, dan meningkatkan jumlah senyawa HIT yang akan digunakan sebagai senyawa obat baru. Dalam penemuan obat, penggunaan metode komputer aided design akan bergantung pada ketersediaan informasi struktur dari target untuk menentukan pendekatan berbasis struktur atau ligand yang akan digunakan. Gambar berikut menunjukkan dua pendekatan yang dapat dilakukan dalam metode komputer aided design untuk proses penemuan obat serta faktor-faktor yang akan dipengaruhi atau maksud saya faktor-faktor yang akan mempengaruhi pemilihan pendekatan yang akan digunakan. Kita lihat dari sini. Di sini ada structure based computer aided design. Yang sebelah kanan adalah ligand based computer aided design. Yang pada akhirnya tujuannya adalah untuk memperoleh drug kandidat. Dalam melakukan penelitian di Laboratorium Bioinformatik Departemen Kimia Universitas Indonesia, digunakan pipeline penelitian yang didiskusikan dan disusun oleh Usman Sumopren Tambunan, saya sendiri, Arli Aditya Parikasik, dan Hialatul Juhro. Berikut gambaran sederhana mengenai alur penelitian yang dilakukan di Laboratorium Bioinformatika. Topik yang sedang dikerjakan di laboratorium saat ini terkonsentrasi pada penelitian SARS-CoV-2, dengue, tuberkulosis, dan kanker. Dalam prosesnya, penggunaan bioinformatik menggunakan tools antara lain seperti homology modeling, molecular docking, molecular dynamic, dan lain-lain. Homology modeling adalah suatu proses pemodelan komparatif struktur protein yang menggunakan sekuens homolog dan struktur 3 dimensi yang diketahui untuk pemodelan dan prediksi struktur sekuens dan target. Dasar dari metode homology modeling adalah protein yang mempunyai urutan yang sama, diasumsikan dapat memiliki lipatan yang sama. Metode ini merupakan salah satu metode yang terbaik yang digunakan untuk model yang akurat untuk suatu protein. Kita boleh perhatikan gambar di sini. Dalam proses homology modeling akan kita perhatikan struktur 3 dimensi daripada molekul yang sedang kita teliti. Beberapa software yang dapat digunakan untuk homology modeling, baik yang dapat diunduh maupun yang tersedia secara online, dapat kita lihat di sini. Ini yang dapat di-download, web-based. Kita lihat di sini, modeler, deep view, Watip, sementara web-based, Swift model server, CPH model server. Tool bioinformatik yang lain adalah molecular docking. Molecular docking merupakan suatu metode yang menggunakan perangkat komputasi untuk prediksi dan menginterpretasikan kecocokan terbaik antara dua molekul.
Molecular docking juga didefinisikan sebagai metode yang memprediksi orientasi molekul yang disukai dari suatu ligan ketika terikat di sisi aktif untuk membentuk kompleks yang stabil. Computational docking atau in silico molecular docking merupakan suatu ilmu yang bertujuan untuk memprediksi orientasi pengikatan yang optimal dan konformasi molekul yang berinteraksi serta memperkirakan stabilitas dari kompleks yang terbentuk. Terdapat dua tipe molecular docking, yaitu protein ligan dan protein interaksi. Protein ligan docking merupakan tipe molecular docking yang digunakan untuk memprediksi posisi maupun orientasi dari suatu ligan. Dalam hal ini molekul kecil ketika terikat pada suatu protein reseptor atau enzim. Sedangkan protein docking digunakan untuk memprediksi struktur kompleks dari protein-protein dibandingkan dengan protein secara individual. Jadi sekali lagi kita perhatikan di sini ada protein ligan dan satu lagi adalah protein. Beberapa software yang umum digunakan untuk molecular docking dapat kita lihat dalam slide berikut. Ada MOE, Molecular Operating Environment. Ini commercial available. Autodoc. Ini adalah software yang cukup lama dan dapat digunakan oleh para saintis dan sangat dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Gimdoc, Hex Protein Docking, dan Gold. Screening ADMET yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, dan toksisitas secara komputasional merupakan bagian dari proses penemuan obat secara komputasi. Prediksi sifat ADMET secara komputasi merupakan pendekatan metode in silico untuk memprediksi sifat ADMET suatu senyawa berdasarkan data eksperimental yang dikumpulkan dari eksperimen secara in vitro dan in vivo yang telah tersimpan pada suatu database. Prediksi pada tahap ini mencakup sifat farmakokinetik dan farmakodinamik suatu senyawa, serta efek kesehatan yang mungkin ditimbulkan selama pemberian suatu proses pengobatan. Jadi, mari kita sama-sama perhatikan bahwa tes ADMET dalam sistem bioinformatik ini bukanlah semata-mata hanya menggunakan software begitu saja. Namun software itu dibangun dari hasil-hasil data penelitian in vitro dan in vivo. Beberapa software umum yang digunakan untuk uji ADMET boleh kita perhatikan di sini. SCD-Lab, ADMET SAR, Data Warrior, Laser. Inspiration, Swiss ADMET, dan Toxtree. Cukup banyak kita perhatikan di sini softwarenya dan fungsinya dan linknya.
ada yang online dan ada juga yang offline. Sebagai contoh di sini, dia offline dan dapat diperoleh secara komersial. Selanjutnya, kita perhatikan molecular dynamic adalah teknik simulasi yang digunakan untuk memprediksi kestabilan dari kompleks yang telah terbentuk dengan memperhitungkan setiap interaksi yang terjadi pada tingkat atom maupun molekul. Pada umumnya, simulasi molekular dynamic dilakukan dengan keadaan simulasi yang telah didesain sesuai dengan keadaan yang diharapkan. Jadi kalau kita perhatikan di sini, molecular dynamic simulation, softwarenya ada berbagai macam, CHAM, Ember, Romas, NMND. Demikian pendahuluan dari Introduction to Bioinformatics kali ini. Mudah-mudahan Anda semua tertarik untuk mempelajarinya dan sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.